Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih telah memberikan kita kesempatan semuanya untuk senantiasa memakmurkan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara tersebut adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia, dan petunjuk tersebut kita bisa mendapatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memahami, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkannya. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya, memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya kita bisa melihat banyak hadis Nabi SAW menganjurkan kepada kita semua untuk membaca Al-Quran. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barar." Yang artinya seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran maka bersama dengan malaikat yang mulia dan sangat baik. Dilanjut hadis lagi, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yattaba' wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqq lahu ajrani." Yang artinya, sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata kesulitan dan merasakan berat dalam membaca Al-Quran, maka mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 pahala yang didapatkan yang membaca Al-Quran dibarengi dengan kesulitan, susah payah di dalam membacanya, itu adalah pahala karena membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah karena merasakan sulitnya membaca Al-Quran. Akan tetapi lihat di sini bahwa Nabi SAW memberikan penghargaan kepada orang yang mau membaca Al-Quran walau merasa berat, merasa sulit ketika membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW, "Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang membacanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang besar dan pada hari kiamat memberikan syafaat, akan mendoakan kepada orang-orang yang mencintai, orang-orang yang membacanya, mempelajari, mengamalkan, akan diminta ampunan
kepada Allah Subhanahu wa taala, didoakan untuk naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah kemuliaan bagi yang besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran adalah salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan balasan mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun ketenangan atas mereka. Wa humur rahmah, akan turun rahmat Allah dan kasih sayang kepada mereka, sayang Allah kepada mereka. Rahmatahumul malaikah, para malaikat akan membentangkan sayapnya, ridho dengan perbuatan mereka, dengan mendoakan kepada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan atas mereka, kasih sayang mereka untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang mau membaca Al-Qur'an di penduduk yang ada di langit, di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menyanjung mereka yang mau membaca Al-Qur'an. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, dan itu ada pada malam Ramadan, sehingga Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, beliau bersemangat dalam membaca Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahimakumullah, kita lihat contoh dari para pendahulu kita, salafus salih, para ulama pendahulu kita. Di antaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran, bulan untuk memberikan makanan dan bersedekah. Al-Imam Malik bin Anas rahimahumullah ta'ala, beliau juga, karena ketika beliau masuk di bulan Ramadan tersebut, beliau selalu menyembuhkan diri dengan banyak membaca Al-Quran dari mushaf Al-Quran, dan beliau meninggalkan dan untuk membaca hadis untuk membuat satu majelis ilmu, dan beliau tinggalkan dalam rangka untuk membaca Al-Quran dan memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Yang lain pula adalah Al-Aswad rahimahullah ta'ala. Beliau bahkan membaca Al-Quran di setiap 2 malam selesai khatam, baik itu di Ramadan ataupun bahkan di luar Ramadan. Ya, demikian contoh-contoh kita dapatkan dari salafus salih, Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama pendahulu kita. Mereka bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan bulan Ramadan, di antaranya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang termasuk dari orang-orang mencintai Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mau membaca Al-Quran, sehingga kemudian mengamalkannya, mendapat banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sempat saya sampaikan. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.